Selamat pagi, hari ini saya Dr. Cahyani akan memberikan pengajaran mengenai transplantasi ginjal pada pasien anak. Ini adalah slide yang akan membantu saya untuk menjelaskan tentang kegiatan hari ini. Jadi bahwa tentang transplantasi ginjal anak, dulu beberapa tahun lalu sampai dengan 10 tahun lalu ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Tetapi segala sesuatu hal yang baik dalam keilmuan itu mungkin dilakukan. Sehingga ada kemajuan, maka pada tahun 2013 di Indonesia kita sudah melakukan transplantasi ginjal anak yang pertama. Ini adalah pasien transplantasi ginjal anak yang pertama di Indonesia pada tahun 2013, seorang pasien dari Gorontalo dengan donornya adalah orang yang tidak berhubungan darah. Jadi dia adalah living non-related donor. Tapi sebelum sampai ke transplantasi ginjal, ketika seorang anak itu didiagnosis mengalami gagal ginjal, maka dia punya dua pilihan terlebih dahulu, yaitu menjalani hemodialisis dalam bentuk hemodialisis atau cuci darah dengan mesin, dan peritoneal dialisis atau cuci darah melalui selang yang dipasang di perut seperti pada pasien ini. Saat ini kami punya 24 pasien anak yang menjalani hemodialisis pada usia 0 sampai dengan 18 tahun dan ada 21 pasien anak yang menjalani peritoneal dialisis seperti ini. Bahkan ternyata peritoneal dialisis itu tidak hanya bisa dilakukan pada pasien anak yang besar untuk kondisi yang akut atau gawat darurat, kita juga sudah melakukan peritoneal dialisis pada pasien neonatus seperti ini. Pasien ini memiliki berat badan hanya 800 gram, dia dalam perawatan di perinatologi untuk masalah yang berat. Lalu bagaimana dengan peran transplantasi ginjal pada pasien anak dengan gagal ginjal? Bahwa pada pasien anak ini, dialisis kronik maupun transplantasi ginjal merupakan pilihan yang paling baik untuk pasien dengan gagal ginjal. Tetapi dialisis, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis, mereka adalah antara. Jadi mereka hanya bersifat membantu untuk beberapa tahun sampai dengan terapi final, yaitu transplantasi ginjal harus dilakukan. Di antara tahun 2006 sampai dengan 2013 di Amerika Serikat dilakukan begitu banyak transplantasi ginjal, 16.500 dengan 800 diantaranya adalah pasien anak kurang dari 18 tahun. Sedangkan di Indonesia karena kita baru mulai sejak tahun 2013 hingga tahun ini 2017 kita baru ada 8 pasien anak yang menjalani transplantasi ginjal. Apa saja etiologi atau penyebab gagal ginjal pada pasien anak? Paling sering adalah karena gangguan anatomi atau uropati obstruktif. Lainnya pada umumnya adalah autoimun seperti FSGS atau focal segmental glomerulosclerosis dan sindrom Frozen. Ini adalah incidence dan frekuensi pilihan transplantasi ginjal dan hemodialisis pada pasien anak yang menunjukkan bahwa walaupun transplant adalah suatu obat atau terapi yang terminal untuk pasien gagal ginjal, tetapi ternyata angka kejadiannya masih kecil dibandingkan dengan hemodialisis dan peritoneal dialisis. Mengapa hal itu terjadi adalah karena ada kesulitan dalam memperoleh donor dan kesulitan untuk persiapan donor maupun resipien. Kenapa seorang anak yang mengalami gagal ginjal itu perlu menjalani renal transplant atau cangkok ginjal adalah karena walaupun dia menjalani dialisis itu pasien masih memiliki kualitas hidup yang tidak optimal dan pertumbuhannya juga kurang baik. Sedangkan pada transplantasi ginjal dia punya kebebasan dalam hal bergerak dan beraktivitas dan batasan dietnya juga lebih ringan dibandingkan dengan pasien dialisis. Indikasi dan kontraindikasi tentu diindikasikan absolut untuk pasien dengan gagal ginjal yang fungsi ginjalnya kurang dari 30 mili per menit per 1,73 meter square atau gagal ginjal kronik stadium 4. Namun sebelum menjalani transplantasi ginjal ada beberapa kondisi anatomi yang perlu dipastikan baik dulu sehingga ketika ginjal itu ditanamkan pada pasien maka tidak ada masalah dalam hal fungsi bladder atau kandung kemih maupun fungsi saluran kemih lainnya seperti ini. Maka perlu dipertimbangkan mengenai siapakah donor. Dipastikan yang paling baik adalah donor yang berhubungan darah, tetapi jika tidak ada, maka boleh donor yang tidak sedarah, namun sementara ini golongan darahnya harus sama. Ini adalah untuk pertimbangan ukuran bahwa seorang pasien anak yang ukurannya kecil 5 detik lagi ya. Ginjal sebesar ini dari pasien dewasa. Maka sebagai kesimpulan
teman-teman, Ya. gagal ginjal saat ini bisa diterapi dengan transplantasi ginjal. Namun sebelum itu dilakukan, maka harus dilakukan koreksi anatomi terlebih dahulu agar outcome-nya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.